Halo Sobat Cuan, selamat malam semuanya. Hari ini IHSG menyentuh titik tertinggi ya, all time high di 9032. Ya ini cukup ya di luar dugaan ya, karena kemarin saya kira IHSG akan lanjut turun gitu ya, atau mungkin sideways. Ternyata secara teknikal level psikologis di 9000 itu tertembus ya, cukup luar biasa. Tapi memang kenaikan hari ini itu meninggalkan gap up lagi. Nah makanya hati-hati ya, kalau misal gap up kemudian naik, ada potensi turun ya, mungkin bikin ekor seperti ini nih buat nutupin gap up-nya gitu ya. Ini untuk IHSG. Lalu target penguatan berikutnya kemana Bang? Untuk target penguatan berikutnya sendiri saya rasa mungkin ya bisa ke 9060-an ya, 1068 ke level situ kalau memang bertahan uptrend ya. Tapi kemungkinan bukan besok ya, mungkin bisa minggu depan atau gimana itu untuk target penguatan berikutnya. Ada di resisten yang ketiga. Dan seandainya kalau ternyata besok turun, karena besok hari terakhir perdagangan, maka support terdekatnya itu di level psikologisnya 9000. Kalau misalnya ternyata turun lagi, maka berpotensi nutup gap. Jadi untuk review IHSG seperti itu. Dan untuk sektor-sektor yang cukup menopang kenaikan IHSG itu salah satunya sektor Konglo ya, sahamnya Pak Bakri, kemudian dari Pak Hapsoro, termasuk Pak PP ya, PTRO mengalami kenaikan. Kemudian ada di sektor perkapalan naik lagi, sama satu lagi sektor properti. Oke, mungkin itu aja terkait IHSG. Kita lanjut, ada 4 saham yang akan saya review pada malam hari ini. Yang pertama SMDR. Tadi udah sempat saya singgung ya, kalau saham-saham perkapalan hari ini mengalami kenaikan. Nah, salah satu perkapalan yang menurut saya cukup menarik ya, selain saham bull yang memang karena kenaikannya terlalu tinggi dan mungkin agak high risk gitu ya. Jadi saya merekomendasikan mereview tentang saham SMDR. Oke, jadi untuk saham SMDR kali ini kalau kita langsung lihat dari stokastiknya ya, ini sudah golden cross dan di level oversold. Artinya ada potensi penguatan naik ke atas gitu. Kemudian kemarin selama SMDR mengalami koreksi, volumenya cenderung turun nih di sini ya, merah turun, ini hijau naik, turun lagi, dan hijau hari ini cukup naik. Untuk level supportnya terdekat di 410 ya, jadi selama masih di atas 410 maka masih fine aja. Resisten bisa di harga tertinggi berikutnya 460 dan seterusnya. Jadi bagi sobat cuan yang belum punya ya, mungkin bisa open posisi buy. Saya bikin range harga antara 430 sampai 436. Tuh, untuk resiko jangan lupa batasi kalau closing di bawah 410 ya. Kalau closing bukan turun. Jadi turun belum tentu closing. Gitu. Oke. Untuk target penguatannya itu di level resisten sebelumnya, jadi ada potensi ke 460. Secara risk to reward itu 1:1,5. Kemudian jika berhasil menembus kenaikan tertinggi sebelumnya, maka akan ada potensi ke sini ya. Level tertinggi berikutnya di 490. Kalau berhasil tembus 500 di sini nih, level psikologisnya, maka bisa ke 525 atau bahkan bisa ke 600 dalam jangka menengahnya. Karena ini memang lagi strong uptrend saham SMDR. Ya, yang kedua lanjut lagi, selain SMDR ada saham yang menarik lainnya, yaitu saham BRIS. Mungkin sobat cuan jarang notice saham ini ya, karena memang sektor perbankan khususnya saham bank BUMN ini kurang menarik. Kalau kita lihat sepanjang 2025, BRIS ini memang cukup tertekan ya, mengikuti perbankan yang lain mengalami penurunan, dan level terendah di 2025 itu di area 1990. Nah, untuk tahun 2026 kali ini BRIS hampir menyentuh level tersebut ya. Tapi ketika harganya turun ke 2080 itu ada candle hijau rejection di sini nih. Oke, kemudian di sini sebenarnya sudah OTW golden cross ya.
besoknya koreksi tapi volumenya kencang. Nah, maka hari ini breakout dari MA20 yang selama ini mungkin menjadi area resisten base. Nah, karena ini memang penurunannya sudah lama selesai ya, jadi saya rasa ada potensi nih buat mengalami kenaikan. Untuk range pembeliannya, kalau seandainya besok dikasih koreksi ya, itu kalian bisa antrikan aja di 2200. Tapi kalau misal besok naik ya silakan kalau mau dikejar ya. Jadi bisa tunggu sini dulu 2200. Kemudian untuk stop lossnya bisa batasi di sini 2080 ya, atau minimal sinilah. Itu 2110 yang ini sini aja sih. Terus ya lanjut lagi. Nah, targetnya 2330. Nah, ini menjadi resisten, cuma bukan resisten kuat ya. Minimal harus melewati MA100 dulu di sini nih. Kalau berhasil melewati MA100 maka akan ada potensi kemana? Potensi kenaikannya itu bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi level krusialnya di sini 2500 ya, yang sekarang menjadi MA100-nya. Setelah itu kalau lanjut naik lagi ya bisa ke 2200, 2700 potensinya ke situ. Untuk saham kris hampir sama seperti perbankan yang lain ya. Kalau turun ya paling 1%, 2% dan seterusnya, nggak terlalu high risk banget gitu ya, karena ini bukan saham komoditas, bukan saham konglomerasi juga. Itu untuk yang kedua. Yang berikutnya ada saham lain ya, saham koin. Ini memang saham yang saya rasa cukup luar biasa. Jadi awal IPO nih di sini ya, naik terus uptrend, bahkan sekarang ya saya rasa itu sudah ada candle akan ada potensi rebound, meskipun perlu berhati-hati karena closingnya belum di atas MA5. Tapi dari beberapa indikator di sini udah golden cross, udah oversold juga, jadi akan ada potensi naik ke atas kalau menurut saya gitu ya. Kalau seandainya memang naik ke atas maka silakan sobat cuan ya yang mau masuk, harga sekarang aja 3200 sampai dengan 3180 di sini. Jadi untuk range pembeliannya situ ya 3180 sampai 3200. Anggap aja tunggu turun dulu deh, mesti ada ekornya ya, barangkali ya turun. Batasi resiko kalau closing di bawah 3000. Nah, ini menjadi level krusialnya. Kenaikan berikutnya bisa berpotensi ke 3590 sampai 3600 ya, kemudian bisa di MA20 nya di sini nih 3720 dan target menengahnya ke sini 4100. Ini untuk saham koin dan harapan saya itu bisa nyentuh ke 4700. Ini kalau misal ternyata ada isu ya, kalau salah satu konglomerat sekarang ya Haji Isam itu akan membuat grup tandingan dari koin. Kalau misal seandainya bisa terrealisasi mungkin harganya akan turun dulu, tapi selama belum terrealisasi ya masih cukup oke. Tuh, itu untuk koin. Yang terakhir itu ada ISAP ya. Ini sektornya teknologi. Hari ini sektor teknologi yang naik signifikan itu saham DOOH ya, DOOH. Nah, untuk Indosat sendiri memang sudah lama uptrend ya, sejak bulan Oktober naik, kemudian turun koreksi, dan selama penurunan kemarin itu tertahan ya di 2130 dan hari ini berhasil breakout dari resisten terdekatnya 2200. Nah, maka saya rasa akan ada potensi kenaikan nih, apalagi dari sini ya stokastiknya udah oversold, udah golden cross juga. Gitu. Jadi buat sobat cuan yang mau masuk, range pembeliannya itu bisa di 2200 sampai 2230 ya. Anggap aja mungkin kalau misal besok marketnya koreksi tunggu sini dulu, tapi kalau marketnya naik bisa HK. Tuh, batasi resiko sini ya 3%, kecil sih berarti langsung ini aja nggak apa-apa. Oke, sini resisten terdekat itu sini. Jadi secara risk to reward 1:1 kalau HK langsung, tapi kalau tunggu turun itu masih cukup menarik 1,7. Maka target berikutnya bisa ke sini. Harga tertinggi sebelumnya ya 2470 dan nextnya itu bisa ke 2620. Resisten berikutnya
Lanjut lagi, kalau berhasil naik ya maka akan ada potensi ke sini 2830 dan puncaknya mungkin sini ya 3000 ya. Nah, semoga aja di tahun 2026 lah bagi yang suka swing jangka panjang ya bisa ke situ arahnya. Itu untuk saham Indosat. Jadi ada 4 saham ya tadi ya, SMDR, BRIS, kemudian ada koin sama satu lagi ISAT. Oke, semoga bermanfaat ya sobat cuan ya. Jangan lupa batasi resiko. Ini bukan rekomendasi beli atau jual, jadi jangan telan mentah-mentah. Tetap kalian analisis kembali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.